Bismillahirrahmanirrahim. يا مدينة كان زمان لما زرتي بالأمان بعدت والبعد يوم هذا السعد بالرسول صافي الجنان. يا مدينة كان زمان Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur. Mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini, bainal maghrib wal isya. Segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para wakaf dan donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya baik di masjid maupun di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, dan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita, wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Dan bagi kita yang sehat, mudah-mudahan kita dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الفائز المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وشورته وعن بيته وسنة أحمد بن إسحاق وسنة الفقيه المقدم محمد بن علي وعن وصولي مكرم الرحمن السقاف مسلم بن شعال مرمحضر سلطة عبد الله بن شعال إدروس أبي جعفر بن أحمد إدروس أبي عبد الله بن أبو بكر إدروس أبي عبد الله بن أبو بكر عطاس ووصوله مكرم أبي عمر بن عبد الرحمن التصايب راتب سنة علي بن عبد الله البارس وسنة شيخ فخر الوجود بكر بن سالم سنة أبي عبد الله بن أبي الحداد صاحب راتب إدروس أحمد بن علي الحداد ووصوله مكرم أبي عبد الله بن مرشاتري أبي حسن بن عبد الله بن مرشاتري أبي سالم بن عبد الله بن مرشاتري ووصوله مكرم أبي عبد الله بن محمد بن علي بن شهاب أبي عمر بن علي المنصور عبد الرحمن بن المنصور أبو البقية وسنة أحمد بن زين الأبسي سورة الجامعة ووصوله مكرم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر أن الله درجات في الجنة بركات مصرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا أفضل العارفين فاكم في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله
sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini kita kembali ke pelajaran fikih. Ya, kemarin 2 minggu kita hadis, ya, sekarang kita fikih. Masuk bahasan kita pada malam hari ini tentang babu sholatul jamaah. Ya, bab sholat jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-jamaah lugatan at-ta'ifah wa syar'an rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Ya. Nah, ini ya, kita salat jamaah memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di dalam hadisnya banyak yang menerangkan tentang ya kemuliaan atau fadilah salat berjamaah. Di antaranya Allah berfirman, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Dalam ayat yang lain dikatakan faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak. Sedangkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salata jama'ati ta'dilu khamsan wa isrina min salatil fardhi. Dalam riwayat yang lain ya 27 derajat. Ya, dalam riwayat, banyak riwayat ada yang mengatakan 25 derajat bandingannya dengan salat berjamaah. Ada riwayat mengatakan 27, ada yang 25 derajat. Jamaah lugatan, ya, yang namanya jamaah itu menurut bahasa adalah ta'ifah, kelompok, ya, kelompok atau golongan. Sedangkan menurut syariat arti jamaah itu apa? Yaitu rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Ikatan ya salatnya makmum dengan salatnya imam. Ya, jadi kalau kita berjamaah, bagi makmum itu wajib niat makmuman. Ya, sebab ikatannya itu kalau makmum mengatakan makmuman. Kalau makmum enggak niat makmuman lillahi taala, berarti tidak ada ikatan antara dia dengan imam. Ya, makanya rabtu sholatil makmum bi sholatil imam. Wa agalluha, paling sedikitnya jamaah itu berapa orang? Ya, nah dikatakan jamaah itu paling sedikit ya adanya imam dan makmum, hatta 2 orang. Ya, imam 1, makmumnya 1. Ya, nah ini udah disebut fatusamma jamaah, disebut jamaah. Fa yasulu biha aslu thawabil jamaah. Ya, walaupun berdua tetap menghasilkan pahala jamaah. Ya, jadi kalau posisinya kita berdua, ya, dirinya makmum itu di mana? Ya, di sebelah kanan, di belakang tumitnya imam. Ya, jadi jangan jauh-jauh. Imam di sini, makmum sendiri. Ya, nah ini ya. Ya, jaraknya dekat. Ya, cukup di belakang tumitnya imam. Ya, nanti datang lagi 1 di sini, sebelah kiri. Datang lagi 1, 3 umpamanya sebelahnya, di tengah, dia di belakang. Nanti yang 2 mundur. Ya. Nah, seperti itu. Jadi sedikitnya itu, paling sedikitnya berjamaah itu ada imam, ada makmum. Fawaiduha, ya. Apa fawaidnya, manfaatnya kita berjamaah? Itu banyak disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ya, fadilahnya jamaah, yaitu yang pertama qabulus shalah. Salat kita itu lebih cepat diterima, ya, lebih yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, belum tentu kita salat sendiri diterima. Ya, tapi dengan kita berjamaah, ya kita ada ikatan dengan makmum, dengan imam juga. Nah, sehingga yang 1 jamaah 2 shaf umpamanya. Ya, kita nggak khusyuk ketika salat, nggak sempurna. Dengan kita berjamaah, ya saling menutupin, ya saling menyempurnakan, ya satu dengan yang lainnya. Ya, jadi lebih cepat digobol dan lebih yakin salat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua,
Ya, fawaidnya jamaah itu adalah al-ajrun azim. Kita mendapatkan pahalanya itu lebih besar dibanding kita salat sendirian. Ya, sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salatal jamaah ta'dilu khamsan wa isrina min salatil fardhi. Sesungguhnya salat berjamaah itu ya pahalanya itu 27 derajat, ya dalam riwayat 25 derajat dibanding orang yang salat sendirian. Ya. Kemudian yang ketiga, as-salamatu minan nifaq. Orang kalau sering salat berjamaah dia akan selamat ya dari yang namanya kefakiran. Ya. Nah, jadi kita akan selamat dari kefakiran. Ya, berjamaah, kita salat berjamaah. Ya, apalagi musholah dekat, masjid dekat. Ya, nah kita makmurin musholah atau masjid kita ya dengan salat berjamaah. Kemudian yang keempat, maghfiratudz dzunub. Ya, dosa-dosa kita diampunin ya oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat dengan kita berjamaah. Ya. Kemudian wadaf'ul waswas wal hifdzu minasyaitan. Dan faedah daripada jamaah juga itu untuk menolak was-was. Ya, nah ada kan orang sholat was-was itu ada. Ya, nah wa hifdzu minasyaitan, dan kita terjaga daripada gangguan setan dengan kita berjamaah. Ya, dengan kita berjamaah itu kuat jadinya. Ya, nah sholat yang tadinya kita nggak bisa khusyuk dengan kita berjamaah jadi bisa khusyuk. Ya, nah ini diantara ya fadilah jamaah kita ya salat berjamaah. Wa afdalul jamaah. Nah, adapun dari sekian banyak salat jamaah maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, ini yang paling afdal itu jamaah salat Jumat. Ya, jamaah salat Jumat. Nah, kalau jamaah salat Jumat itu hukumnya apa? Fardu ain. Beda dengan jamaah salat lima waktu. Kalau salat jamaah 5 waktu adalah fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Ya, kalau Jumat ini bagi wajib atas setiap orang muslim, ya orang mukmin, ya dia melaksanakan salat berjamaah. Kemudian yang kedua, selain Jumat yang paling afdal itu jamaah subuh. Ya, nah yang kedua itu urutannya subuh. Nah, makanya subuh kan berat. Ya, berapa banyak mushola masjid cakep-cakep tapi jamaahnya nggak ada. Ya, nah ini sayang kita, mumpung kita masih sehat, ya masih kuat, ya masjid nggak jauh. Nah kita sholat berjamaah subuh, ya sholat subuh berjamaah. Kemudian yang ketiga urutannya summa jamaah ya al-isya. Kemudian jamaah sholat isya, ya subuh dan isya. Ya itu urutannya luar biasa. Kemudian yang keempat jamaah asar. Ya, jamaah asar itu kalau di Tarim ada setiap awal Jumat pertama Kamis. Ya, itu di Masjid Ba'alawi. Itu mereka ulama-ulama di sana itu malah meyakini ya Nabi Allah Khidir itu sholat di masjid itu asar. Ya, di hari Kamis yang pertama. Itu Nabi Khidir itu sholat di Masjid Ba'alawi. Ya, yang ada di Tarim. Jadi kalau sholat asar di awal-awal bulan itu hari Kamis, orang ribuan, bukan hanya dari Tarim, dari luar kota Tarim mereka sholat asarnya di situ, cuma asar doang, habis sholat asar pulang. Ya, mereka meyakini Nabi Khidir sholat di situ kalau asar. Nah, dulu pernah ditanya, ya salah satu santri itu tanya, Habib, cirinya itu bagaimana ya Habib, katanya kita bisa tahu Nabi Khidir sholat di situ. Ya, cirinya itu biasanya beliau itu pakai pakaian yang nggak pernah dipakai sama orang, yang aneh. Ya pakaiannya aneh gitu, orang nggak pernah pakai dah, dan dia nggak pernah lihat pakaian begitu. Ya, nah kemudian ya tangannya itu nggak ada tulangnya, ya kayak kapas lembut banget, kayak nggak punya tulang. Ya, nah, kemudian yang ketiga biasanya kalau sholat di situ beliau nggak pakai wirid, langsung keluar duluan. Ya keluar duluan biasanya. Nah karena disebutin ciri-cirinya begitu,
Wah, jadi setiap Kamis awal tuh kita jegat di pintu. Ya, nah, tiap-tiap pintu tuh santri pada ada di situ. Wah. Nah, satu hari itu pernah kita yang angkatan gitu pernah menemukan, entah itu Nabi Hidir atau bukan, pakai jubahnya dari jaring-jaring gitu ya. Jaring-jaring apa itu? Jala. Nah, tapi dibikin jubah. Nggak pernah lihat kita selama di sono gitu, orang nggak ada yang pernah pakai jubah jaring-jaring. Nah, ini ada satu hari itu, hari Kamis itu dia pakai jubah jaring-jaring. Nah, kita udah husnudzon, wah ini Nabi Hidir. Nah, kan baik kan, nah, bajunya lain daripada yang lain. Nah, akhirnya banyak tuh jamaah yang bangun, cium tangan, pada semua pada cium tangan. Ya, jalan itu pun juga cepet, nggak nyantai, tahu kegada, ya tahu kegada, modelnya seperti itu. Ya, itu setiap Kamis tuh sampai sekarang. Ya, itu kalau udah sholat di situ asar, jamaahnya ribuan, udah kayak maulid. Padahal sholat asar doang. Ya, sebab mereka berkeyakinan seperti itu. Ya, dulu pernah juga terjadi ketika maulid di Rubat, di tempatannya belajar kan, di zamannya Habib Abdullah bin Umar Syatiri dan Habib Ali bin Muhammad Habsi, pengarang Simtud Durar. Itu maulid di pondokan dulu di situ. Nabi Hidir datang ketika asraqal. Ya, ketika asraqal, habis asraqal, kemudian cium tangan Nabi Hidir kepada Habib Ali Muhammad Habsi, Habib Abdullah Syatiri. Setelah habis cium tangan, keluar dari Rubat itu. Kata Habib Ali Habsi, engkau tahu tadi siapa yang cium tangan? Nabi Allah Hidir. Wah, langsung pada kejar semuanya. Majlis sepi, lagi maulid. Ya, sepi, dia keluar pada mau cium tangan. Cuma satu, Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, beliau nggak keluar. Beliau tetap duduk di depan Habib Ali. Kata Habib Ali Habsi, ya Hasan, kenapa engkau nggak kejar Nabi Hidir? Orang pada cium tangan, inti nggak cium tangan katanya. Buat apa saya kejar? Kalau Nabi Hidir aja cium tangan namanya antum ya Habib. Nah, ya, lebih afdol saya cium tangan engkau ya Habib. Oh, bahasan tuh. Ya, Nabi Hidir aja cium tangan nama antum. Ngapain anda kejar-kejar Nabi Hidir? Ya, Masya Allah tuh. Ada akhlaknya Habib Hasan tuh. Ya, dia orang pada bubar, beliau nunduk depan gurunya. Ya, akhirnya beliau cium tangan gurunya. Kata Habib Ali, kata beliau, engkau nggak kejar Nabi Hidir enggak? Saya lebih baik cium tangan antum ya. Nabi Hidir aja cium tangan nama antum. Ngapain saya cium tangan? Ngejar-ngejar Nabi Hidir keluar katanya. Ya, nah, sampai seperti itu. Ya. Kemudian ya habis sholat jamaah asar, yaitu summa jamaah zuhur. Ya, kemudian jamaah sholat zuhur. Ya, yang terakhir jamaah sholat maghrib. Di urutan itu Jumat, ya kemudian subuh, ya isya, ya kemudian jamaah asar, jamaah zuhur, dan jamaah maghrib. Nah, ini urutan ya sholat jamaah yang afdal diantaranya. Wa yajibu ala kulli man shalla muqtadiyan fi jum'ah aw ghairiha alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif ya wal ihram bal tabtulul muqaranatu fil ihram wa tukrahu fi ghairihi illa at-ta'min. Ya, jadi wajib atas setiap orang yang dia ingin sholat berjamaah, baik di dalam sholat Jum'ah atau selain jamaah ya sholat Jum'ah, hendaknya alla yataqaddama ala imamihi fil mawqif, hendaknya dia tidak mendahulukan atas imam fil mawqif wal ihram. Mawqif itu dirinya. Makmum itu kalau berjamaah nggak boleh dirinya itu lebih depan, ya artinya mendepankan imam. Ya, imamnya di sini, makmumnya di depannya, atau sejajar dengan imam. Ya, sejajar nggak boleh dirinya, ya, atau makmumnya lebih depan, ini nggak boleh. Ya, nah, hendaknya makmum itu posisinya di belakang imam. Ya, di dalam ya berdirinya dia.
wal ihram, dan juga makmum tidak boleh membarengi takbiratul ihramnya imam. Jadi kalau imam Allah, makmum jangan barengin, nggak boleh. Tunggu biarin imam dulu kelarin. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ini enggak, ya imam Allah di Allah juga, ya. Nah ini enggak boleh, ya. Jadi hendaknya tidak boleh kita mendahulukan, ya, dirinya imam, ya, dan juga tidak boleh kita, ya, mendahulukan takbiratul ihramnya imam atau, ya, membarengi takbirnya imam, ya. Bal tabtul, ya, muqaranatu fil ihram. Bahkan di sini dikatakan, ya, orang kalau dia membarengi takbirnya imam, ya, itu batal. Wa tukrahu fi ghairihi, ya. Nah, selain daripada takbiratul ihram, kita makruh, ya, membarengi terkecuali amin. Ya, nggak boleh juga kita gerak-gerakan imam kita barengin, imam ruku barengin, imam i'tidal bareng. Ya, ini nggak boleh. Posisi makmum itu, ya, nggak boleh mendahulukan imam. Takbirnya tunggu takbir imam. Imam ruku Allahu Akbar, dia baru ruku. Imam i'tidal baru kita nyusul i'tidal, jangan dibarengin. Ya, kalau kita ngebarengin, ya, selain daripada takbiratul ihram, ini hukumnya makruh. Ya, terkecuali satu di dalam sholat yang kita sunnah, ya, kita barengin ketika kita mengucapkan amin, ya, ketika mengucapkan amin. Nah itu sunnah antara kita dengan imam itu bareng, ya, mengucapkan aminnya. Nah itu disunahkan. Selain itu nggak boleh kita ngebarengin imam atau kita mendahulukan, ya, daripada gerakannya imam, ya. Jadi mendahulukan gerakannya imam, nah ini, ya, batal, ya, dihukumkan haram, ya, tidak boleh. Ya, kalau kita mendahulukan takbiratul ihramnya malah batal salat kita. Wa yahrumu taqaddumu bi ruknin fi'liyin, ya, dan juga diharamkan kita mendahulukan, ya, dengan satu rukun fi'li. Wa tabtulu bi ruknaini, ya, dan juga batal salat kita kalau kita mendahulukan imam itu dua rukun fi'lin. Ya, nah jadi kita selalu mendahulukan imam belum ruku, inna saniyaka huwal abtar. Makmum ruku duluan, imam baru ruku. Nah, artinya dia mendahulukan, ya, imam, ya, baik dengan satu rukun, ya, atau, ya, dua rukun. Ya, jadi haram hukumnya kita mendahulukan imam. Ya, kalau sampai dua rukun kita mendahulukan imam, ya, maka batal salat kita. Wa kadza takhiru anhu bihima li ghairi uzrihi. Begitu juga kita mentakhirkan, ya, makmumnya ini lelet, salatnya lelet, imamnya cepat, ya, imam ruku ini makmum belum kelar juga Fatihah, ya, imam i'tidal belum kelar juga, imam sujud yang pertama dia belum kelar juga, imam duduk di antara dua sujud baru dia ruku, batal. Ya, itu namanya ketinggalan dua rukun fi'li. Ya, ruku setengah rukun, i'tidal satu rukun, sujud imam yang pertama satu setengah rukun, duduk di antara dua sujud dua rukun, si makmum baru ruku ketika itu. Ini batal salatnya, ya, nggak sah salatnya. Ya, wa kadza takhir anhu bihima li ghairi uzrin. Ya, jadi dia lelet bacanya, nggak ada uzur, kecuali memang dia mungkin satu orang tua, ya, bacanya pelan, ya, kemudian juga gerakannya kalau mau ruku pelan-pelan, ya, sehingga ketinggalan sampai dua rukun fi'lin nggak batal, ya, bahkan mendapatkan rukhsah kalau sampai tiga, ya, kalau sampai umpamanya, ya, ngelewatin dua rukun bahkan nggak apa-apa, bahkan, ya, diperbolehkan sampai tiga rukun, ya. Wa kadza takhiru anhu bihima li ghairi uzrin wa bi aktsar min salasati arkan tawilah. Ya, jadi kalau ada uzur, nah dia boleh lebih dari dua rukun ketinggalan pun dia nggak batal. Ya, dengan syarat tadi di orang tua bacanya lelat, ya, kalau ruku pun juga pelan, ya. Nah, yang seperti ini uzur. Nah, kalau kita masih muda, ya, nah kemudian bacanya lama banget kalau baca, ya, diulang-ulang umpamanya. Ya, nah ini kalau nggak ada uzur,
Nah, dia ketinggalan 2 rukun fi'liyin, nah ini batal sholatnya dia. Kemudian diantara syaratnya juga berjamaah, wa ayya'lama bi intiqalatin imami, ya, hendaknya makmum itu mengetahui gerak-gerak perpindahannya imam. Ya, makmum itu mengetahui gerakan perpindahan imam. Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Kalau takbir intiqal itu takbir perpindahan gerak, ya, dari diri ke ruku, Allahu Akbar. Ya, nah hendaknya makmum mengetahui. Ya, mengetahui dengan cara apa? Yang pertama, melihat langsung. Ya, melihat langsung imam. Nah, kalau bagi yang belakang nggak kelihatan imam, paling nggak dengar suaranya imam, walaupun nggak melihat. Ya, mendengar suaranya imam. Kalau suaranya imam nggak kedengeran karena nggak pakai speaker umpamanya, ya, nah dia harus pakai mubalik. Mubalik itu apa? Orang-orang yang ada di pintu, posisinya di pintu, dia harus backing vokal. Kalau bahasa kita, ya, imam takbir Allahu Akbar, yang belakang nggak kedengeran. Nah, maunya yang di pintu itu teriak Allahu Akbar. Ya, imam sami Allahu liman hamidah. Nah, biar yang belakang kedengeran. Nah, itu namanya mubalik, ya, atau rubitah atau backing vokal kalau bahasa kita. Nah, itu nggak pakai diperintah, udah otomatis. Pokoknya orang yang posisinya di pintu, ya, dia harus teriak di saat memang tuh masjid nggak pakai speaker umpamanya. Ya, nah ini repot makanya walaupun speaker itu bid'ah, tapi bid'atun hasanah. Ya, manfaatnya banyak. Ya. Nah, kalau misalnya kita masjid kita nggak pakai speaker, ya, akhirnya orang pada ngobrol nggak dengerin khotib, ya kan? Banyakan mana manfaat apa mudaratnya? Kalau sekarang banyakan mudaratnya nggak pakai speaker. Memang dulu, kalau dulu ya, nah, kita nggak pakai speaker bagus. Kalau sekarang kebanyakan mudaratnya nggak pakai speaker, justru orang pada ngobrol, ya, yang dengerin, yang ngobrol. Nah, itu mana manfaatnya? Ya, nah, jadi walaupun bid'atun, tapi bid'ahnya hasanah, manfaatnya lebih banyak dibanding madaratnya. Justru yang nggak pakai speaker, kalau kita lihat di akhir zaman sekarang ini, justru madaratnya lebih banyak. Ya, orang pada ngobrol, nggak ada yang dengerin khotib. Ya, nah ini repot. Ya, ya'lam bintiqalat al-imami, ya, hendaknya si makmum itu mengetahui, ya, gerak perpindahannya si imam, baik dengan melihat langsung atau mendengar suaranya imam atau mendengar suaranya mubalik. Ya, sekarang gimana? Sekarang kalau ada musalah tingkat umpamanya, musalah tingkat, ya, musalah beda gak masjid? Beda. Ya, kalau musalah itu tempat sholat, kalau masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Kalau ada musalah tingkat, atas bawah, imamnya di atas, orang laki di atas, perempuan di bawah, pakai TV, sah gak berjamaahnya dia? Hah? Ya, nah ini hati-hati, ini jamaahnya nggak sah. Ya, sebab posisinya bukan di masjid. Kalau posisi masjid atas bawah masjid, umpamanya kita sholat maghrib di sini, ada perempuan 1 orang di sono, sah gak jamaahnya sama yang di bawah? Sah, walaupun tangganya muter-muter. Tapi kalau sudah mushola, ini bukan masjid. Ya, syaratnya kalau seorang sholat berjamaah di luar masjid, ya, orang yang ada di luar masjid itu, jangankan mushola, di luar masjid aja nih, inti di masjid nih, di luar lapangan, ya, kalau jalan menuju ke imam, jalannya, ya, belok-belok membelakangi kiblat, ini aja nggak sah. Ya, nah, kecuali sopnya nyambung, itu baru sah. Kalau nggak nyambung, nggak sah. Sama mushola begitu juga. Ya, nah, sekarang masjid banyak kan, atas masjid bawahnya aula buat perkawinan. Ya, itu sah gak? Kalau Jumat dipakai itu atas bawah. Kita sholat tahiyatul masjid boleh nggak di bawah?
nggak boleh, nggak ada tahiyatul masjid. Itu aula masjid, bukannya masjid, walaupun atasnya masjid. Ya kita tahiyatul masjid nggak boleh, nggak ada. I'tikaf di bawah boleh nggak? Nggak sah i'tikaf di bawah. Ya, yang dibukan masjid atas, bawahnya aula. Makanya boleh dibuat pernikahan, perkawinan, laki perempuan masuk acara situ, yang haid masuk. Ya karena bukan masjid, aula. Ya, nah kalau Jumatan dipakai, ya Jumatan dipakai, ini sah gak jamaahnya di bawah? Ya, nah kalau tangganya posisinya di situ umpamanya, atau di belakang, tangganya muter-muter, ini yang di bawah nggak sah jamaah dengan yang di atas. Justru yang lebih sah yang mana? Yang di parkiran, yang di luar sana. Ya, sebab nyambung tangganya dari tangga di atas, tangganya turun ke bawah. Jamaah pada di parkiran malah, yang di parkiran malah sah. Untuk menuju ke atas tinggal naik. Tapi justru yang di dalam, nah ini nggak bisa balik belakangin kiblat, tangganya belok tangganya. Ya ini nggak sah. Ya, kalau pakai TV Ustaz, kalau pakai TV, memang Al-Imam Maliki mengatakan boleh. Tapi mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak sah salatnya. Ya, hanya mazhab Imam Maliki yang memperbolehkan kita pakai TV. Itu pun juga darurat karena tempatnya nggak memadai. Hari dipakai yang bawah cuma pakai TV. Ya, nah, tapi kalau kita istiqomah dengan mazhab Syafi'i, ya dia malah pilih di parkiran dibanding di dalam di bawah masjid itu. Ya, nah, ya jadi ayyalam bintikalatil imami, ya hendaknya si makmum itu mengetahui gerak perpindahan imam. Ya kemudian wa yajtami'a fi masjidin aw salasami'ah zira' wa an la yahula bainahuma hailun yamna'ul itrat, ya istitrat wa yatawafaqu nadmu salatihima. Ya kemudian syarat yang selanjutnya wa yajtami'a, hendaknya kita salat berjamaah antara makmum dan imam ada di dalam masjid. Ya, atau karena masjidnya kecil sehingga jamaah sampai luar-luar, boleh nggak apa-apa. Ya, yang penting dari shaf jamaah yang terakhir di masjid, ya, ada lagi orang jamaah di sini putus-putus umpamanya, boleh. Walaupun putus-putus, yang penting tidak boleh lebih dari 150 meter jaraknya. Ya, seumpama kita pak ini masjid nih, udah ini stop yang paling terakhir, sini stop. Ada orang bikin jamaah di sini, ini kosong nih, panas karena jalanan kan panas. Dibikin neduh di bawah pohon, dicari tempat adem. Jamaah, ini ada jamaah, putus lagi, kosong lagi, ada lagi di sini jamaah. Jarak kosongnya antara makmum yang terakhir dengan jamaah yang di sini, ini nggak boleh lebih kosongnya dari 150 meter. Ya, jarak kosongnya nggak boleh. Ya, kalau lebih dari 150 meter kosongnya, ya nggak sah jamaahnya. Ya, dari makmum yang terakhir, terus kemudian putus, ada lagi di sini jamaah, nah dihitung nih jaraknya. Kalau kosong yang lebih 150 meter nggak sah. Ya, tapi kalau kurang dari 150 meter boleh. Ya, nah itu masih boleh jamaah. Itu kalau ya yang makmum separuh di luar masjid. Ya kalau semuanya ada di masjid, nah sah. Ya walaupun di sini digosok, di atas orang bikin jamaah, padahal di sini masih kosong, semuanya di atas, boleh, tetap sah jamaahnya dia, selama di dalam masjid dua-duanya. Kalau bagi yang di luar masjid, nah tadi syaratnya, ya dia menuju ke dalam masjid, menuju ke imam, jalannya tidak belok-belok dan tidak membelakangi kiblat. Ya yang ketiga, tidak ada penghalang. Ya nggak ada penghalang. Sama seperti ini masjid. Oh banyak tuh soft, penuh jalanan kepake. Habis jalanan ada kali itu depan. Ya ada kali. Di seberang kali ada yang jamaah lagi. Cuma nggak ada jembatannya nih kali nggak ada jembatannya. Kali 2 meter. Orang bikin di seberang sini nih. Ya nggak ada jembatan nih yang nyambung sini. Ini yang di sebelah sini nggak sah. Kecuali ada jembatannya. Walaupun jembatannya pakai bambu bikin umpamanya, itu sah. Kalau nggak ada jembatannya, walaupun kelihatan makmum itu, ini tidak sah. Ya terputus.
Ya, kecuali ada jembatan, walaupun bikin pakai 2 bambu, tapi ada jalan untuk sampainya kita ke situ. Nah, itu mana sah. Sama sekarang kan musola-musola, masjid-masjid banyak yang pakai AC. Ketika sholat Jumat, pintunya ditutup semua. Mobil AC-nya dingin kan. Nah, yang diserambi masjid berjamaah, tapi pintunya tutup. Ini apakah sah atau tidak sholatnya dia? Pintunya ditutup, rapatin semuanya karena AC kan. Ya, jamaah yang di luar itu sah gak berjamaahnya dengan yang di dalam? Nah, ini repot lagi tuh. Ya, tetap Jumat itu harus dibuka pintunya walaupun di AC. Ya, biar nyambung. Ya, nah itu harus semuanya. Nah, kecuali kita udah buka pintunya, ketiup angin, nutup umpamanya, itu nggak masalah. Ya, yang penting nggak sengaja kita tutup lantaran pakai AC. Nah, yang main di luar repot tau. Ya, nggak sah berjamaahnya dia. Nah, itu. Kemudian, ya, kalau seandainya di luar masjid juga sama masalah umpamanya. Musola. Ya, di musola kotak segini. Pintu sampingnya di sini, di tengah. Ini depan nggak ada pintu nih, pintunya di tengah. Di ruang terawih meludak orang, terawih pertama penuh. Sehingga ular karpet tuh sepanjang-panjangnya. Ini hitungan yang dianggap sah ini, orang yang ada di pintu sini ke belakang. Yang dari sini ke depan ini nggak sah. Ya, dari tengah ke depan nggak sah, karena musolanya nggak ada pintu depannya. Ya, jadi yang dianggap sah yang dari tengah ke bawah, ke belakang. Ya, nah beda kalau ini kan masjid. Ini pintu di tengah. Jamaah ada yang bikin di sini kalau Jumat sampai sini sopnya. Itu sah. Ya, kenapa? Walaupun yang di sini kalau menuju ke imam balikin ya, membelakangin kiblat enggak? Membelakangin kiblat. Dari situ ke sini baru masuk ke imam. Ini tetap sah, kenapa? Karena itu masjid. Beda dengan musola. Ya, kalau pintunya di tengah berarti jamaahnya cukup gelar karpetnya dari tengah aja, jangan ke depan-depan. Kalau ke depan-depan, yang di tengah ke depan ini yang nggak sah. Yang di tengah ke belakang sah, mau sampai mana kek sah. Ya, nah itu yang kalau posisinya bukan masjid atau di luar masjid, nah, seperti itu. Ya, sama juga kalau sampai lapangan, umpamanya sampai lapangan. Ada yang di sini misalnya di sono tuh, di pelataran aula, nggak sah dia. Ya, batasannya dari pintu tengah ke belakang sah dia. Yang di luar masjid tapi ya, kalau yang dalam sah-sah aja. Ya, nah itu repot makanya. Makanya kalau kita bikin apa-apa, nah itu konsepnya harus benar-benar ya supaya manfaat kepake. Musola pintu depan bikin. Jadi kalau dia penuh kita gelar karpet sejajar dengan sop yang pertama, itu enak kepake semuanya jadinya. Kalau pintunya di tengah atau pintunya satu doang di belakang, orang yang mau di samping pada yang sah apa nggak sah tuh. Dia ke belakang aja yang sahnya. Ya, nah seperti itu. Ya, silakan yang tanyain. Ya. Ya. Sholat itu adha, itu fitri itu kan saking meledaknya kan meledak banyak ya, jamaah ya. Itu ke depan juga Ustaz. Bagian tapi kok kalau maju ke rumah saya enggak. Rumah saya contohnya gitu ya. Jok belakang. Saya bilang sebelum ini bagi penjelasannya kedua namanya. Kalau kita latar itu jadi satu rumah kita dengan musola atau masjid, sembahyang kita itu sangat di masjid. Rumah kita latarnya nyatu sama rumah kita. Iya. Nih, dan ini kita pada gambarnya nih. Yang sah sama yang nggak sah. Oh, ini ada gambar nih kita. Ya. Nah, kalau umpamanya tuh di sini dikatakan tasihul jamaah li annahu yumkin wusul ilal imam. Walau ya walau bazuran ya awil nitaf wal ma'mum ya fi fina'il masjid wa ya'tabar fina'il minal masjid. Nah, kalau ini
Ya, gambar yang pertama itu di masjid kayak gini-gini nih. Pintu di sini, Jumatan orang sampai sini. Ya kan? Karena ini masjid, itu sah. Walaupun makmum untuk menuju ke masjid dia harus ke belakang kiblat. Ya, belakang kiblat baru masuk ke sini dulu, baru bisa ke sini. Walaupun jalannya belok-belok menuju ke imam atau membelakangi kiblat, ini sah. Karena ini bangunannya adalah masjid. Beda kalau bangunannya musola. Ya. Nah, di sini tuh makanya dikatakan la tasihul jamaah, tidak sah berjamaah li'annahu la yumkinul usul. Ya, enggak memungkinkan ya sampainya ke imam ya dengan apa? Dengan membelakangi kiblat. Pintunya di samping, ya, pintu di samping nih. Ya, yang ke sini makmum yang di sini ini enggak sah. Loh, ini pintu samping nih. Yang di sini ini nggak sah nih. Tuh, la tasihu. Yang di sini ada pintu ke belakang, ini yang sah. Ya, makanya itu kalau bukan masjid, ini bukan masjid, musola. Pintu samping berarti shop yang dari pintu sini ke belakang yang sah. Yang ke depan, yang di depan nih nggak sah nih. Tanda hitam. Ya, nah, sama tuh makanya tuh. Ya, kharajal masjid itu dia. Nah, makanya kalau musola, kalau bikin musola itu, nah, kalau mau manfaat semuanya, nah, ada pintu samping enggak? Depan. Depan imam. Depan ada sini ada satu bubat ada. Ke sono keluar sono. Iya, ada. Nah, kalau pintu depan imamnya ada, bisa nyambung ke imam. Ada. Ya, kalau nggak ada pintu samping imam begini nih, nah, nggak ada. Ya kotak aja gitu, nggak ada pintunya, kiri kanan nggak ada pintu misalnya musolahnya. Nah, udah yang tengahnya ini tengah ke belakang yang sah. Ya. Ya, silakan. Iya. Jadi kita sholat jamaah misalnya baru dapat satu shaf, itu juga belum penuh, masih ada kosong, ukuran 2 orang umpamanya. Dia bikin lagi di sini, langsung di tengah, bukan nutup dulu yang kosong, enggak, dibikin di sini. Ya, apakah sah dia berjamaahnya? Ya, yang namanya berjamaah kan dikatakan kata Nabi, kalau kita mau sholat berjamaah itu imamnya ya paling tidak mengucapkan sawu sufufakum fa in tasbiyatus sufuf min tamamis shalah. Ya, nah, diluruskan dan dirapatkan shaf dan barisannya. Kalau udah cakep, udah terus, ya barisannya udah penuh, shafnya baru boleh bikin lagi. Artinya bukan berarti orang bikin shaf di situ padahal masuk nggak sah, sholatnya enggak, tetap sah. Ya, sholatnya tetap sah. Cuma afdolnya ngisi shaf dulu yang kosong. Ya, isi dulu shaf yang kosong, nggak terputus. Kita bikin satu shaf nih, ada orang jamaah di situ sendirian pojok dulu, sah gak jamaahnya? Tetap sah. Ya, tetap sah. Ya, ini cuma kurang afdal. Ya, sendiri terpisah situ justru makruh dia. Ya, kalau dia menyendiri sendiri umpamanya, orang masih kosong itu bikin di atas sendirian umpamanya, sah jamaahnya, cuma makruh itu sholat sendirian. Ya, terpisah dari jamaah, artinya dari barisan jamaah. Ya, sunnahnya kita isi dulu yang kosong. Ya, udah penuh baru kita bikin lagi. Ya, bikin lagi. Ya, silakan. Ada yang sholat ini kadang-kadang nggak tutup pintunya di belakang, tapi ada jendela misalkan di depan juga, kalau jendela yang dibuka yang di samping itu masih sah. Iya, walaupun ada jendela bisa dibuka. Ya, emang kita boleh masuk lewat jendela. Ya, walaupun ya jendelanya gede-gede gitu ya, kalau orang tuh semua ngablak, tetap ya walaupun ada jendelanya, ya nggak boleh, tetap nggak sah. Ya, tetap nggak sah. Jadi lewat jalan yang memang jalan yang benar, bukan lewat jendela. Ya. Nah, juga sama misalnya ini masjid nih, masjid cuma segini. Ya, masjidnya cuma segini.
Kemudian ini rumah aneh nih sebelahnya, ya temboknya nyatu sama masjidnya, 2 tembok sih, cuman ini tembok masjidnya aneh rumah aneh. Ini gerasi. Jadi karena banyak jamaah sampai jalan-jalanan, gerasiannya nih buka, mobilnya keluarin, orang pada sholat di dalam gerasiannya, ya kan? Sah gak orang yang sholat di dalam gerasi ini? Hah? Nggak sah. Justru yang di jalanan sini sampai mana semua sampai sah. Justru yang di dalam gerasiannya nggak sah. Kenapa? Yang di gerasiannya kalau dia ingin menuju ke imam, dia harus ngebelakangin kiblat jalannya, iya kan? Belok ke sini dulu, baru bisa masuk. Justru orang yang di jalanan sah, sopnya nyambung lurus saja. Justru yang di gerasiannya yang dibuka, persilakan digelar karpet, pada sholat dalam. Justru nggak sah yang nih. Walaupun temboknya dempetan man, ya nggak sah, kecuali ya di sini dibikin pintu nih tembus ke rumah nih, ya tembus ke gerasiannya. Nah baru ini gerasi sah. Ini enggak, tembok rapat, pintunya gerasi doang, gerasi dibuka, orang pada masuk di sini semua. Yang di sini justru dalam gerasi ini tidak sah sholatnya dia. Justru yang di jalanan yang malah sah. Yang gini ini kan nyambung kemarin nih, final kemarin. Ini rumah nih, nyambung kemari gitu. Ini buka gerasinya, nyambung kemari. Nah, kalau misalnya depan-depan Anda gini, ini masjid, ya, sampai belakang-belakang pelataran itu, nyambung di rumah kita, ya, sah, kayak aneh nih, ya, ini kan nih, rumah aneh sono, Iya, nyambung kan itu. ya kan, Anda di sini karena udah penuh, Anda depan pintu sono, depan pintu sholatnya kemarin, Anda sholat di susah gak? Sah. Ya sah sholatnya kayak di sini di situ seberang no pintu no, pintu rumah di pelataran di depan. Di Solo gitu, Solo banyak mas Solo. Iya sah, ya justru malah sah, ya yang di samping gerasi orang yang dempet masjid malah nggak sah. Kenapa? Dia untuk menuju ke masjid ke imam dia harus ke belakang kiblat, keluar dulu baru ini, ya malah nggak sah. Ya, silakan. Ya. Ketika imam batal, posisi kita ada di pojok, yang lain juga bisa nggak ngerti lah, digantikan. Nah, posisi kita apa jalan? Ini apa maju? Ya, jadi yang pertama, kalau di masjid itu jamaah udah mau kelar, udah tasawuf akhir, kita bertiga baru masuk ke masjid mau ikut berjamaah, cuma posisinya udah tasawuf akhir. Akhirnya kita nggak ikut jamaah dengan dia, kita bikin jamaah lagi. Ya, ini apakah diperbolehkan? Boleh, tapi dengan syarat tunggu diselesai dulu nih. Ya, udah assalamualaikum, udah kelar salatnya, baru kita boleh bikin jamaah bertiga. Tapi kalau ini belum kelar, itu dibikin lagi di pojokan. Ya, ini nggak diperbolehkan. Ya, boleh kalau memang kita musafir. Ya, di sini lagi jamaah, kita bikin jamaah di sono. Kita musafir lagi di orang mau ke Cirebon, kita mampir masjid. Sedangkan sebab kenapa kita nggak jamaah dengan dia? Kita mau jamaah kosor masalahnya. Ya, nah itu nggak apa-apa. Ya, nah kalau kita nggak mau jamaah, nggak mau kosor, tak usah. Ya, kalau ini udah tasawuf akhir kita datang, tanggung dah, kita bikin lagi deh. Nah boleh, cuma tunggu sampai dia salam, kelar sholat baru kita bikin lagi jamaah, itu nggak apa-apa. Nggak boleh kita satu masjid dua imam, yang dikatakan satu masjid dua imam itu tuh lagi belum kelar itu bikin lagi di situ. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kalau kita lagi sholat berjamaah, imamnya batal,
Cuma posisi orang yang ada di belakang imam nggak ngerti. Ya, nah, kita yang ngerti di pojok adanya. Ya, bagaimana nih kita yang nggak ngasih aba-aba, nggak ada yang ngurusin. Nah, walaupun posisi kita di pojok, ini boleh. Ya, nggak harus kita jalan di sana ke sini. Tahu saya cukup kita maju aja selangkah. Ya, kita maju selangkah. Kita yang komandoin. Allahu Akbar, kita yang komandoin deh. Ya itu nggak apa-apa. Kalau memang yang di posisi imam orang-orang awam semuanya, orang jahil, ya kita ngerti tapi posisi kita adanya di pojok. Nah kita kasih aba-aba nggak apa-apa. Cukup maju selangkah. Sekiranya kita ada bedanya dengan makmum, itu boleh. Ya makanya kan kalau kita berjamaah itu posisi yang ada di belakang imam, ya wabil khusus ya ketika jamaah sholat Jumat. Nah itu kalau bisa ya memang ya orang-orang yang ngerti paling tidak ya, ngerinya khotib pingsan umpamanya atau khotibnya batal, itu yang menggantikan posisi khotib itu kan orang yang ada di depan mimbar ya. Nah, kalau orang yang ada di depan mimbar dia nggak ngerti ya, khotib mimbar, khotib pingsan dia biasa aja ya. Nah ini kan repot ya. Nah, atau imamnya batal dia nggak ngerti. Nah, bisa lanjut Jumatan kita, jamaah kita. Nah, makanya ya paling tidak itu posisinya orang-orang yang ngerti. Itu kalau di masjid ditarim. Itu kalau urutan pertama, soal pertama itu yang ngisi mufti semua di depan. Kalau sholat Jumat. Baru yang kedua habaib sayyid semua, orang-orang alim, orang-orang soleh tapi habaib. Yang bukan mufti ya, yang bukan mufti. Itu urutannya begitu, mufti, orang soleh, orang alim, orang biasa tapi bukan mufti. Oh, belakang. Ya, jadi memang orang-orang ngerti semuanya. Ya, nah, seperti itu urutannya yang bagus. Ya, ini enggak. Ya, terkadang orang-orang yang enggak ngerti. Ya, salahnya salah kita juga sih. Orang kita asli penduduk maunya di belakang aja. Ya kan? Jadi orang kantor ini maju, pendatang kita nggak tahu itu pada maju yang pakai celana, yang pakai kaos. Nah orang kampung kita mana di belakang, ada di pojok-pojok. Salah kita juga sebenarnya. Kitanya orang kita nggak mau ngisi ke depan, ya. Jadi orang-orang yang begitu semua yang ada di depan. Nah ini repot jadinya, bisa dong disalahin. Ente yang ngerti pada di belakang semuanya. Nah ini jangan ya isi sop-sop yang pertama itu sih. Ya Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya ini kita berada di bulan Rajab. Ya kemarin di YouTube mungkin kita udah dengar. Ada satu juga tambahan kemarin. Ya kita di bulan Rajab ini kita dianjurkan memperbanyak zikir. Ya, selain kita istighfar, selain baca Allahumma barik lana fi Rajab, ya kita juga perbanyak lisan kita ya zikir, baca ya Latif 129 kali setiap hari ya Latif. Kemudian ya nanti di Jumat terakhir nah baru kita banyakin ya kita baca zikir Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Berapa kali? 35 kali ya di Jumat terakhir ketika khotib duduk di atas ya, ketika duduk di antara dua khutbah ya Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah 35 kali ya, banyakin baca ya Latif Ahmadur Rasulullah. Ya ada juga ulama mengatakan baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah itu dari awal Rajab nggak apa-apa ya. Nah faedahnya apa ya, tangan kita nggak akan kosong dari rezeki yang berupa darohim, berupa duit ya. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah ya, insyaallah ntar rezeki kita lancar ya, usaha kita dilancarin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini bulan Rajab ya, begitu luar biasanya ulama-ulama kita tuh ya mengajarkan kita, karena kita nanti kebutuhan kita banyak Ramadan ya, Lebaran kebutuhan kita banyak, diajarin kita zikir ya, diajarin kita istighfar ya. Yang bikin susah, yang bikin kita
Ya, ngapain aja susah kan dosa. Ya, kalau Rajab ini kita jadikan syahrul istighfar, ya, untuk kita tobat kepada Allah, kita banyakin istighfar, ya, dosa-dosa kita habis. Ya, kemudian nanti bulan Saban kita bersihin diri kita, ya, nanti masuk bulan Ramadan enak udah. Ya, insya Allah dilancarkan rezeki kita, dimudahin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperberat ibadah kita, bikin berat, usaha kita susah, nggak lancar. Nah itu dosa kita terlalu banyak kepada Allah. Ya, banyak-banyakin istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya, itu aja pesanannya. Ya, nanti bulan Syaban banyakin selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Syaban itu adalah syahrul Nabi, bulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakin selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'alna ya karim ya rahman rahimin. Qul bi haqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi karamatil Fatihah talana wa ban ni'mah wa babal barakah. يا مدينة كان زمان لما زرتي بالأمان بعد طول بعدي يوم هذا الساعة